Hal terpenting dari perawatan ayam kampung sayangan kita adalah ketika anakan ayam ini masih berusia 1 hari sampai dengan usia 20 hari. Nah, di dalam video ini kita akan bersama-sama belajar kapan seharusnya ayam-ayam atau DOC kita yang baru menetas ini bisa kita pindahkan ke tempat yang lain atau kandang brooding lah bahasa kerennya. Nah, juga bagaimana caranya kita memberi pakan kepada DOC kita ini agar supaya mereka ini mau makan, karena DOC yang masih umur 1 hari ini pencernaannya masih lemah dan juga segala sesuatunya masih lemah karena mereka masih baru menetas. Nah, ini maka perlu perlakuan khusus agar mereka bisa bertahan hidup dan mereka mau makan sehingga mereka bisa tumbuh besar sebagaimana yang kita harapkan. Nah, mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara yang kami terapkan. Nah, setelah sekitar 20 hari, ini hari ke-20 dari memasukkan telur, maka telur-telur kita ini sudah mulai kelihatan ada tanda-tanda akan menetas. Maka telur-telur ini kita pindahkan ya, kita pindahkan ke bawah, ini ke rak bawah. Yang tadinya di rak ayun di atas kita pindahkan ke bawah karena takutnya kalau di rak ayun pada jatuh. Nah, ini sudah pada mulai kelihatan menetas. 1, 2 ini sudah mulai menetas ini. Dan sisanya masih belum menetas dan masih ada yang di atas beberapa gelintir ini, tapi belum ditaruh di bawah karena belum retak. Nah, sedulur-sedulur, setelah nampak mereka sudah menetas semuanya dan kita sudah bisa melihat mereka sehat-sehat ya, ini alhamdulillah menetas agak serempak ya, ada yang terpaut berapa jam lah, mungkin selisih 12 jam, tidak sampai 26 jaman lah selisihnya dari yang pertama sampai dengan yang terakhir ya, sekitar 6 atau 10 jam lah mungkin. Nah, ini sekarang sudah nampak semua mereka sudah bisa berdiri dan bulu-bulunya sudah kering. Nah, kita ciri-cirinya untuk memindahkan DOC itu jadi sudah bisa berdiri seperti ini. Nah, dan bulu-bulunya sudah kering. Nah, kita agak dekat. Nah, sudah kering dan mereka ini saya matikan dulu ini kipasnya kayak. Kalau mesin tetas saya matikan dulu biar kipasnya tidak berisik ini, karena ini kipasnya berisik tadi. Nah, sudah seperti ini, kondisi sudah seperti ini. Yang pertama ya, cangkang-cangkang telur ini kita singkirkan dulu. Ini bekas rumah-rumah sementara DOC kita ini. Cangkangnya kita singkirkan dulu, kita taruh di satu tempat khusus kelontongan. Nah, setelah sudah seperti ini, sudah kelihatan ganteng-ganteng ini, gagah-gagah ini kayak ini, banyak laki-lakinya kayak ini, banyak pejantannya ini. Nah, sudah seperti ini, sudah kering-kering seperti ini, kita lihat nih bulunya. Nah, bulunya kering ya, itu tidak lagi lengket-lengket. Mungkin masih ada 1-2 yang lengket ya, kalau biasanya ada yang terlambat itu agak lengket ya, tapi ini sudah kering-kering ini, alhamdulillah. Jadi langkah berikutnya kita siapkan tempat lain, atau orang menyebutnya kandang brooding lah. Kalau tempat kami ya bukan kandang brooding lah ini ya, kota apalah ini namanya, kota ajaib ini belum bisa membuat yang lebih layak ini untuk DOC kita. Cuman setiap kali kita pindahkan ke sini selalu ini alasnya ini kami ganti ya, kecuali pas nggak ganti. Jadi ini hampir selalu saya ganti ya. Kenapa? Karena ya kasihan lah ya, sebenarnya tidak apa-apa sih, kotor-kotor dikit kalau ayam itu ya, namanya ayam. Tetapi ya demi untuk keindahan ya kita gantilah.
Ini alasnya ini kita ganti kardus atau diselemai dengan koran-koran bekas. Nah, sudah disiapkan seperti ini, lampu sudah ada nyala. Ini lampu 5 watt hyper. Sepertinya cukup lah untuk memberi kehangatan kepada DOC kesayangan kita ini. Nah, ini sekarang kita pindahkan. Ayo Mas, bantu Mas, pindahkan Mas. Nah, iya, semua dipindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, ini anak lanang ini yang ganteng ini ya, bantu bapaknya ini, pinter ini anakku ini. Nah, kita pindahkanlah sini pelan-pelan Mas ya, sangkut nanti kita ambil dari sini. Nah, kalau bapak ngambilnya bisa 4-4-3-3. Hati-hati ya. Aku 3 ya. Nah. Apa ini? Semua ya. Nah, ini jumlahnya nggak dihitung tadi, lupa ya. Ya, hitungnya nanti aja lah, sekitar 30-an lah kurang lebih. 30 berapa paling mentok-mentok ya. Nggak sampai 40 kayaknya. Nyepet malahan. Andeliknya. Kicik terus lah Pak. Oh ya, ini agak basah, enggak apa-apa. Kan pesan. Nah, ini setelah mereka sudah sampai di sini ya, sudah seperti ini. Biasanya kan dia cari-cari makan ini. Nah, maka sekarang kita persiapkan langkah berikutnya. Yang pertama, kita siapkan pakan. Nah, sini. Nah, kita menyiapkan untuk persiapan makan dulu ya. Kita tuangkan dulu sedikit air ke sini. Nah, sudah. Lalu kita tambah dengan air alkali ini. Nah, air alkali ini cara membuatnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kita cari saja. Kalau seluruh belum tahu tentang pembuatannya, silahkan dicari di channel ini, cara membuat air alkali. Oke, kita fokus lagi ke sini. Nah, kita tambahkan sedikit air alkali. Kalau saya bolongin sininya, jadi hanya saya kira-kira saja. Nah, kira-kira sedikit air alkali ya. Sudah. Lalu kita tuangkan ini konsentratnya atau pur. Ini pur ini 611. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi tidak terlalu basah dan tidak dihancurkan. Nah, ini nanti akan meresap ini. Setelah seperti ini akan meresap dan kelihatan agak kering, tetapi dia lembut nanti, supaya memudahkan pencernaan ayam kita untuk memakan ini pur ini ya, konsentrat ini. Nah, sudah kita siapkan. Ini sudah agak kering, tidak terlalu basah ya, hanya mamel lah ya, tapi dimakan ini jadi mudah. Nah, ini kita taburkan saja di sekitar mereka ini. Ayo ke atas. Nah, kita taburkan di sekitar sini. Nah, mereka yang sudah mulai mau cari makan akan menemukan ini nanti. Tidak usah dikasih wadah dulu lah ya, tidak apa-apa nih. Selama 1 minggu ditaruh di sini aja, tidak apa-apa. Karena mereka ini baru belajar makan ini. Nah, yang masih tidur masih kedinginan ya biarin aja, nanti kan ditutup anget ini karena masih terbuka, jadi masih agak dingin mereka. Nah, kita taburkan. Nah, sudah kira-kira saja, nggak usah terlalu banyak. Nah, terus kita menyiapkan lagi ini. Nah, air minum jangan lupa kita juga campurkan air alkali di dalam air minum ini. Dalam 1 liter air minum kita campurkan sekitar 1% atau 2%-nya, jadi sekitar 10 ml ya. Kalau kita takar pakai tutup ini ya, 2 tutup inilah kira-kira 1 wadah ini, 1 wadah air minum ini. Nah, kita harus sediakan ini air minum ini. Nah, kita taruh aja di sebelah pinggirnya lah.
Sudah. Nah, setelah itu kita harus hangatkan ruangan ini dengan cara ditutup. Oke, mundur Mas, kita tutup dulu Mas. Nah, lampu dihidupkan 24 jam, kita tutup. Nah, untuk perkiraan lubangnya ini atau untuk tempat udara masuk ini ya sekitar seginilah nih. Nah, ini sudah cukup untuk ukuran kotak sebesar 60 kali 60 kali setengah meter ini. Cara selanjutnya adalah memasukkan telur hasil indukan kita dalam 1 minggu ke dalam mesin tetas. Nah, ini jumlah telurnya, ini jumlah bentuknya telurnya. Mesin tetasnya kotor lur dan belum sempat bersihkan ini. Kan bersihkan ini angel pada klep-klep ini ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Masukkan saja di bawah ini. Kenapa kita letakkan di bawah ini? Karena ini belum masuk rayon. Jadi nanti setelah 3 hari baru kita teropong ya. Kita lihat mana yang fertil, mana yang infertil. Baru nanti kita naikkan ke atas ke rayon. Tapi sementara ini sebelum 3 hari kita letakkan di sini di rak diam ini. Jadi mulainya dari sini, nanti setelah menjelang akan menetas mendekati hari H, hari kelahiran DOC, hari menetas ya, kita pindahkan ke atas ke rayon. Nah, ini produksi telur kita menurun hari ini, minggu ini. Ini cuma dapat nggak sampai 40 ini, 38 apa ya, 37 tadi. Kenapa begitu? Karena pada angrem ayamnya, salah sentrat. Yang kemarin salah sentrat selama beberapa bulan, akhirnya rusak ini sentrat untuk bebek. Saya kasihkan ke ayam karena tidak bilang pedagangnya, sehingga saya tahunya sentrat ayam. Nah, akhirnya turun nih drastis ini sampai hari ini, baru ini 1 minggu cuma dapat 37 atau 38, ada 39 hampir 40 yang beberapa gelintir kawan sudah jatuh, maksudnya sudah terkena air sedikit karena dia nelurnya di tanah, sehingga tidak saya taruh di sini, saya langsung ditaruh di dapur untuk lauk. Nah, demikianlah dulur-dulur cara memindahkan DOC, kapan kita memindahkan DOC dari mesin tetas, dan juga tadi ditambah dengan memasukkan telur-telur hasil indukan kita selama minggu ini. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.